Merkantilisme lahir pada abad ke-16, kemudian aktornya adalah negara dan bersifat zero-sum game. Di Indonesia sendiri ada telah kasus yang cukup fenomenal ketika di zaman penjajahan Belanda, yaitu VOC. Kemudian di Malaysia ada EIC yang dia dari Inggris. Keduanya diwakili oleh negara dan diperankan oleh negara secara penuh. Nah, sampai saat ini merkantilisme memang tidak eksis lagi karena adanya ideologi-ideologi baru yang bermunculan seperti neoliberalis, liberalisme. Tetapi merkantilisme sampai saat ini masih menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil keputusan atau kebijakan luar negerinya. Perspektif merkantilisme. Ekonomi politik global merupakan suatu ikatan antara ekonomi dan politik dalam mengalokasikan sumber daya dengan segala sesuatu yang melintasi batas negara. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menunjukkan kondisi di mana kesejahteraan negara ditentukan dari seberapa besar aset atau modal yang dimiliki oleh negara tersebut. Menurut Farah Wulandari Pangestuti dan Ferry Prasetya dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Pembangunan, Kajian Teoritis dan Studi Kasus, disebutkan bahwa aliran pemikiran merkantilisme muncul dan berkembang pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Awal mula sistem ini berlaku di kerajaan-kerajaan Eropa yang mengharuskan mereka menjelajah untuk sebuah misi. Banyak kerajaan Eropa mulai dari kerajaan Inggris, Prancis, hingga Spanyol melakukan misi dengan menjelajah. Misi inilah yang merupakan bagian dari ekonomi merkantilisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merkantilisme adalah sistem ekonomi yang menyatukan dan meningkatkan kekayaan suatu bangsa di mana pengaturan ekonomi nasional seluruhnya diatur pemerintah. Dengan sistem ini, pemerintah suatu negara bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan sekaligus melindungi perekonomian negara. Salah satu tokoh merkantilisme yang terkenal adalah Jean-Baptiste Colbert. Ia merupakan pejabat setara dengan Menteri Keuangan Prancis yang mempelajari teori-teori perdagangan luar negeri dan memiliki posisi untuk mengeksekusi ide-ide dalam teori tersebut. Sebagai seorang penganut monarki yang taat, Colbert kala itu menyerukan strategi ekonomi yang melindungi tahta Prancis dari kelas dagang Belanda yang sedang naik daun. Colbert juga meningkatkan ukuran angkatan laut Prancis sehingga Prancis memiliki kemampuan untuk mengontrol rute perdagangan. Harapannya, hal itu bisa membantu meningkatkan kemampuan Prancis menumbuhkan kekayaannya. Adapun ciri-ciri perekonomian negara yang menganut merkantilisme diantaranya, pertama, berlomba-lomba untuk mendapatkan logam mulia. Kedua, memaksimalkan perdagangan luar negeri untuk melengkapi perdagangan dalam negeri. Ketiga, memaksimalkan kegiatan industri mentah menjadi produk untuk kemudian dijual atau diekspor. Keempat, meningkatkan pertambahan penduduk. Dan kelima, negara berperan aktif dalam mengawasi perkembangan perekonomian dan ikut campur tangan apabila dianggap perlu. Dalam buku Sejarah Perekonomian Indonesia, karya R.Z. Leirisa dan kawan-kawan, merkantilisme telah mendorong adanya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Hal itu dikarenakan Indonesia merupakan penghasil komoditas rempah-rempah yang sangat dicari di pasar internasional. Pada sekitar abad ke-17 Masehi, mulai muncul kongsi-kongsi dagang seperti VOC dan EIC di Indonesia. Kehadiran kongsi dagang Eropa di Indonesia ini bertujuan untuk menguasai dan memonopoli perdagangan di kawasan Kepulauan Nusantara melalui jalur perperangan dan politik. Dalam artikel ideologi utama dalam ekonomi politik global antara merkantilisme dan liberalisme karya Dr. Erna S. Widodo, ia menuliskan bahwa kekuatan merkantilisme terdepan adalah dominasi negara-negara sebagai alat pembangunan ekonomi dan aktor utama dalam hubungan internasional. Merkantilisme memberikan keamanan atau kekuatan militer untuk negara yang dipandang sebagai prasyarat penting bagi stabilitas ekonomi dan ekonominya dalam sistem negara kompetitif.
Untuk menggambarkan kekuatan merkantilisme dalam kasus ini, perlu mengambil kasus perusahaan Hindia Timur Belanda untuk melihat bagaimana merkantilisme berhasil dalam aktivitas ekonomi mereka. Sedangkan kelemahan merkantilisme adalah bahwa pemerintah memandang kekuasaan negara dalam hal ini permainan zero sum, yang berarti jika sebuah negara memperoleh, maka negara-negara pesaing lainnya pasti kalah. Dalam perspektif ini, perdagangan, investasi, dan hubungan ekonomi dimasukkan ke dalam konsepsi konflik. Asumsi ini berpendapat bahwa ia tidak memiliki hubungan ekonomi internasional yang benar, karena ada kemungkinan keuntungan bagi semua jika kerja sama terjadi. Pola pikir yang percaya bahwa ketergantungan pada negara-negara lain akan mengarah pada negara-negara yang lemah dan rentan jika ketentuan impor diputus. Merkantilis berpendapat bahwa untuk mencapai kemakmuran, keadilan, atau perdamaian domestik, kegiatan ekonomi harus berada di bawah tujuan pembangunan negara dan kepentingan negara. Di dunia kontemporer, sementara liberalisme terus mendapatkan posisi dominasi dalam disiplin ilmu ekonomi, terutama didukung oleh LSM, IGO, dan WTO, ideologi merkantilisme masih dalam pertimbangan karena memberi wawasan penting bagi pemerintah untuk membuat keputusan tentang kebijakan dan intelektual realis cool dalam hubungan internasional.